Nonton lagi ya. Yang mana? Nikahin orang gratis kemarin. Oh, nikahin orang gratis Tadi ya. tadi video. Udah ready? Udah ready. Gimana sih Mam itu idenya Mam sampai? Di Nikita Nikahi Yuk, program gue yang ada di Crazy Nick Meriel di YouTube gue. Kenapa kepikiran buat nikahin orang gratis? Karena gue nyari pahalanya sih sebetulnya. Karena menikahkan orang itu kan otomatis lo akan dapat pahala yang berlimpah gitu. Apalagi kan gue rumah tangganya gagal terus nih gitu. Jadi gue ngomong sama tim gue gitu, ngapain ya gitu, nikahin orang yuk gitu. Ternyata pas buka pendaftaran banyak banget tuh yang ngirim email. Akhirnya kepilih kemarin Catherine dengan cerita yang lumayan terharu sih gitu. Target berapa pasangan? Kriterianya harus orang yang tidak mampu. Kedua memang mau menikah dan perjalanan cintanya sudah bertahun-tahun tapi nggak bisa menikah karena terbentur biaya. Ketiga, kemarin lupa gue. Ya emang dia mau nikah gitu. Lillahi ta'ala mau menikah, dan kemarin kebetulan kenapa dapatnya Kristiani? Karena buat gue kok ceritanya menyentuh banget ya. Ketika ditinggal sama orang tuanya, bapaknya meninggal, dia dikelilit hutang. Akhirnya dia kerja untuk nutupin hutang bapak-bapaknya. Dia tuh kerja di tempat kelontong, punya orang, jadi dia setoran gitu. Jadi ya begitu aja hidupnya. Nyokapnya sakit, akhirnya gue mutusin kayak ini aja deh nih gitu. Dan pas dikasih emang bener-bener dia sampai nangis banget gitu. Kalau untuk konsepnya gimana nih? Dari video Mami sendiri itu mewah banget kan. Emang Mami tidak senanggung-nanggung gitu. Gue nggak mau nikahin orang kayak yang di TV yang pernah ada, cuman nikah gitu doang. Gue nggak mau. Kalau gue memang pengen menikahkan orang sesuai impiannya dia. Gue tanya, impian lo apa? Pengennya nikahnya yang bener-bener kayak pernikahan gitu. Ada gaunnya, ada cateringnya, ada panggungnya, ada tamu-tamunya, segala makanan, ada musiknya. Jadi ya udah kita bikin, kita kabulin mimpinya, jadinya sebagus itu ternyata gitu. Niki juga dibawa ekspektasi Niki pikir ya udah nikah aja gitu. Kita panggil pendeta, kita siapin baju, cincin segala macam terserah. Ternyata tim Niki itu yang ngebuat jadi sebagus itu. Target berapa pasangan Niki? Ada 3, karena ini lagi PSBB lagi, jadi kita tunda lagi. Mami ada berapa pasangan? Ada budget Oh, budgetnya gila. untuk setiap pasangan berapa budget? Enggak, no budget. Jadi gimana unlimited? Kalau sampai 50 juta, 50 juta. Kalau sampai 100 ya 100. Berarti memang tidak ada limit ya, Mami? Gak ada limit. No limit. Jadi tergantung dia mau dibikin kayak pernikahannya kayak Cinderella ya kita bikinin. Berarti sesuai permintaan si pengantin ya? Apa? Sesuai permintaan. Sejauh ini yang paling mahal berapa budgetnya? Kemarin itu kurang lebih hampir 80 ya. Semua. Itu nggak rugi? Enggak. Keuntungan yang lu dapat apa? Pahala. Kalau ngomongin duit susah ya, karena kan cuma tayang di YouTube gitu. Terus punya konsep lagi ketika sekarang kondisinya sedang PSBB seperti apa? Makanya tunggu dulu, karena yang mau dinikahin ini kan ada adat kejawen Jawa dan di luar kota gitu. Dia mintanya ya bener-bener pakai baju Jawa yang bagus gitu. Dan itu kan lebih sulit karena kita harus panggil makeup pengantinnya yang emang bener-bener bisa ukir-ukir pala gitu. Ini kan udah dinikah yang orang udah mau untuk diri sendiri. Karena gue gagal terus, makanya gue mending nikahin orang deh. Mudah-mudahan yang gue nikahin ini sampai maut yang memisahkan. Jadi kan udah nikahin 3 orang ya? Belum, baru 1. Oh, baru 1. Yang waiting list ada berapa sebenarnya? Ada 2 lagi. Nggak mungkin dinikahin semua lah, gila rugi juga gue. Jadi cuma 3 orang itu aja? 3 orang dengan cerita yang berbeda-beda. Itu dari Essence balik ya? Dari Essence yang pernikahan kan lo bisa lihat viewersnya, nggak terlalu banyak. Ternyata tuh konten YouTube gua tuh senengnya sama yang jorok-jorok. Kalau dikasih yang kayak gitu-gitu nggak dapet. Tapi gue seneng, gue mau nyari Essence-nya. Jadi gue tuh mau ngasih pelajaran ke orang-orang. Berbagi itu bisa dengan cara yang berbeda-beda, bukan cuman lo dateng pura-pura jadi gembel, nyaruh, ngasih duit cuma 1,5, 1 juta, disanjung-sanjung, yang ada masalah juga. Tapi kalau gue nggak bisa begitu, gue punya cara gue yang berbeda untuk ngebantuin orang. Jadi pengen tahu dong komentar yang kemarin satu pasangan itu kan gimana komentarnya? Komentarnya lihat aja di Instagramnya, dia selalu DM gue, ngomong ke tim, sampai detik ini dia bilang terima kasih terus sampai nangis gitu. Ya gue bahagia, ternyata
kesempurnaan kebahagiaan gue itu adalah membahagiakan orang lain juga gitu. Di situ gue punya kebahagiaan yang gak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Budget sendiri berarti ya Mam sponsor ya? Nggak sponsor, tapi gue ada minta bantuan kayak bikin kan gue nggak tahu ya, gue kan nikahnya biasa aja waktu itu, jadi gue kayak nanya dekor nih bagus yang mana, karena gue kan orangnya baik, jadi nama-nama mereka juga akan gue santunin. Dari website itu ada nggak sih ini apa namanya impian pernikahan lo di desa? Gue udah nggak ada impian pernikahan, orang gue nggak mau nikah lagi, udah 3 gila. Udah nyaman sendiri yang Udah nyaman sendiri, cari duitnya lebih enak, maksudnya jelas gitu arah uang gue mau dibawa kemana nih, selain ke anak, ada ke tanah, ke bisnis, segala macam. Kalau laki, gak mungkin gue nggak keluarin duit deh kayaknya, itu impossible, gue kan bucin. Mam katanya rencana mau nambah 1 anak lagi tuh kapan Mam? Mau Iya, nikah laginya? nggak nikah, nggak pakai nikah, punya anak aja. Adopsi. Nggak adopsi lah, dari perut gue lah. Gimana tuh Mam? Oh gimana, ya tinggal dibuahi, gila. Kok nanya gimana? Iya, orang ganteng lah. Berarti harus kumpul-kumpul lagi nih. Kumpul kebo, iya nggak ada masalah. Kenapa emang? boleh lagi Boleh lah harus. Kenapa nggak cobain lokal sih? Enggak ah. Ya walaupun semua anak yang keluar dari rahim gua akan jadi bagus, tapi gue pengen punya anak yang matanya biru, kalau nggak hijau aja. Udah dapat donornya. Kan bule kayaknya udah kan itu. Iya tapi kan mata ya. Cina gitu mungkin. Enggak lah, boleh aja lah, boleh aja. Donornya udah dapat. Arab. Donornya mungkin akan dicari setelah PSBB ya. Nanti gue akan libur kan, gue udah bilang sama TV, gue bilang ya kalau selesai PSBB gue pengen libur 2 minggu keluar negeri sekalian cari gitu. Cari donor tuh Mam. Cari donor. Ya kan biar ada berita lagi lu kan, ini kita hamil tanpa suami. Dari kemarin juga kan hamil nggak ada suami, bedanya. Kan diperiksa di Tangerang ya. Coba. Langsung ditelepon. Oh bagus. Bedanya yang kemarin-kemarin nikah, yang sekarang nggak usah nikah. Banyak kok yang nggak nikah hidupnya tentrem-tentrem aja. Tapi kan itu udah siap dengan cibir-cibir anak rokok. Cibir aja lah, nggak ada masalah. Enggak, gue tuh seneng. Anak gue tuh semua punya rezeki masing-masing loh. Lihat aja Arkana kan. Oh rezekinya banyak banget. Gue bisa punya rumah mewah, gue punya bisnis yang lancar. Ini aja gue udah beli rumah lagi di Pondok Indah. Gitu. Jadi siapa tahu anak gue yang keempat tambah lagi rezekinya kan kita nggak tahu. Berarti rencana 1 lagi ya Mam ya? 1 lagi tapi nggak deket-deket ini. Mungkin nanti kali 4-5 tahun lagi. Mam kemarin tuh sempat upload pakai kerudung lagi tuh Mam, sempat heboh juga. Gimana? Iya, gue karena agak suka gesrek ya. Kalau lagi ada akhlaknya keluar foto yang bagus-bagus. Kalau lagi nggak ada akhlak nggak pakai baju kayak gitu. Suka-suka gue aja lah. Dipuji tuh katanya kangen ya pakai kerudung. Iya ya cantik banget ya. Gue juga pangling loh. Nanti ya doain mudah-mudahan gue bisa menutup aurat ya. Urat apa aurat sih? Aurat. Iya, aurat gue lagi gitu. Tanpa ada paksaan dari orang lain dan mudah-mudahan orang lain siap menerima semuanya gitu. tapi yang kemarin kok bisa kepikiran sampai pakai kerudung lagi? Kan gue suka pengajian. Gue kan nggak harus kasih tahu ke kalian, gue mau pengajian dulu ya, gue mau sholat dulu ya. Kayak gitu. Gue kan sukanya yang huru-hara aja. Kalau yang baik-baik biar gue sama Tuhan aja yang tahu lah. Emang ada rutin pengajian gitu? Ada dong, tiap minggu sekali. Kalau nggak gue ngaji aja sendiri di rumah, baca Yasin, Al-Quran gitu. Biar seimbang, Bo. Siapa tahu gue masuk surga. Itu pengajian nama grup mana? Ada, kalau gue bukan grup sesat. Gue mau enggak, gue grup pengajian emang bener-bener ngaji, bukan yang brainwash orang, enggak kayak gitu. Makanya otak gue kan begini-gini aja. Coba kalau gue di brainwash, mungkin gue udah bikin bom kali. Iya. Karena gue tuh perkumpulan yang benar sih. Oke, Mam, thank you. Bang, ayo.